Ini sifat dan karakter Rasulullah, penyayang binatang. Siapa yang sayang sama binatang? Semua kaum muslimin. Oh iya, Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku siapa? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat penyayang. Beliau menyayangi yang lebih muda dan menghormati orang tua. Selain itu apa? Beliau juga menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lainnya, termasuk hewan. Ini apa, Bas? Suatu hari beliau melintasi sebuah kebun. Beliau berhenti di kebun itu. Di sana beliau melihat seekor unta. Unta itu mendatanginya sambil menangis sedih. Masya Allah, untanya sedih. Kenapa? Untanya sedih, Unta yang malang itu mengadu kepada Rasulullah. Dia tidak pernah diberi makan dengan layak. Dia juga dipekerjakan di luar kemampuannya. Rasulullah merasa iba. Beliau mengusap bagian belakang telinga hingga unta itu merasa tenang diginiin. Masya Allah, diusap sama Rasulullah. Untanya menangis. Nabi Muhammad SAW memanggil pemilik unta tersebut. Pemilik unta dipanggil sama Rasulullah. Dengan kebingungan, pemuda itu datang. Ada apa ya? Kenapa saya dipanggil? Nabi mengatakan kalau untanya telah mengadu karena diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya. Sang pemilik pun dibuat malu dengan perbuatannya. Pemilik itu malu ditegur Rasulullah. Ya Allah, saya malu, katanya. Ya Allah, malu nih ditegur Rasulullah. Rasulullah banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana memperlakukan binatang. Di antaranya, beliau meminta para sahabat untuk turun dari punggung unta bila hanya untuk berbincang-bincang, kecuali bila ada keperluan lain seperti dalam perang. Tuh, kalau cuma ngobrol sambil naik unta gitu, mending gak usah, kasihan untanya ya. Mending kalau mau berbincang, duduk di tempat yang baik. Kasihan untanya, kecuali kalau untuk berperang. Ini apa ini namanya? Burung kecil. Burung kecilnya kenapa? Yuk kita baca. Itu ayam. Saat seorang sahabat mengambil 2 ekor anak burung dari sarangnya. Tuh, 2 ekor anak burungnya diambil dari sarangnya. Induk burung mencarinya ke sana kemari. Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu mengembalikan anak-anak burung itu ke tempatnya. Tuh, jadi nggak boleh ngambil anak burung dari sarangnya. Kasihan mamahnya nyariin, ya nggak? Terus yang mau kasih makan siapa? Nabi tidak menyukai orang yang bertindak semena-mena terhadap burung, apalagi menjadikannya sasaran tembak. Tuh, ditembak juga nggak boleh, dilempar nggak boleh. Kasihan. Siapa yang membunuh burung dengan sia-sia, maka burung itu akan datang di akhirat dengan suara yang keras. Burung itu akan mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nabi juga menyerukan untuk menajamkan pisau saat akan menyembelih hewan. Jangan pula mengasah pisaunya di depan hewan tersebut, biar nggak stres hewannya. Jadi kalau mau ngasah pisau, mau untuk kurban atau menyembelih hewan, jangan di depan hewannya. Nanti hewannya ngerasa sedih. Hal itu dilakukan agar si hewan tidak merasakan ketakutan dan merasakan sakit karena senjata yang tidak tajam. Itulah contoh kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi,
Rasulullah juga mengajarkan agar pemilik binatang memperhatikan pemberian makanan dan minuman kepada binatang peliharaan mereka. Saat melewati daerah subur, Rasulullah mengajarkan agar para sahabat berhenti sehingga unta-unta mereka bisa memakan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Jadi dikasih tuh walaupun mereka belum waktunya makan, tapi kalau lewat tempat yang subur berhenti biar untanya makan dan minum. Biar nanti kuat. Iya. Larinya biar kuat. Nabi bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan hidup itu terdapat pahala. Nabi juga mengatakan, barang siapa yang menyayangi apapun yang ada di bumi, niscaya Allah akan menunjukkan kasih sayangnya. Masya Allah. Apa hadisnya? Saling berkasih sayang apa? Lupa. Sebuah hadis menceritakan tentang perlakuan seorang wanita terhadap kucing peliharaannya. Dia mengurung kucingnya tanpa diberi makan. Kucing itu kelaparan hingga akhirnya mati. Kata Rasulullah, wanita itu akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gudanya nih, Gudanya kenapa? Yang diceritain pas di Musa itu. Itulah sifat Nabi yang luar biasa. Kasih sayangnya merupakan rahmat Ini bagi diambil semesta. pencore kucingnya. Enggak ya. Tidak hanya untuk manusia tapi juga hewan dan alam Diambil. sekitarnya. Siapa kucingnya? Enggak diambil, kucingnya meninggal. Dikurung. Kucingnya mati karena dikurung, enggak dikasih makan. Kecuali ditaruh di kandang. Terus kasih makan, dimandiin, diturus. Nah, enggak apa-apa. Adik-adik yang baik, mari kita teladani sifat Rasulullah. Beliau begitu menyayangi binatang. Jika bertemu binatang apapun, jangan melempari atau menyakitinya. Allah menyukai anak yang sayang binatang. Tuh, ada semut, ada laba-laba, harus disayang. Tapi laba-laba Semuanya. tuh gatel. Ya, kalau kita nggak main ya nggak apa-apa. Alhamdulillahirobbil. Itu apa itu? Hah? Dia ada kucing. Itik-itikin kucing. Ngerjain kucing. Kak Fahri tidak boleh mengganggu hewan seperti itu. Nanti gak disayang sama Allah dan Rasulullah loh. Iya, terima kasih Siva sudah mengingatkan. Kakak tidak akan mengganggu lagi. Tidak akan mengganggu binatang lagi. Tuh, kalau diingatkan mah mau. Alhamdulillahirobbil alamin.